Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru mengada-ngada dan hanya untuk memenuhi gengsi Jokowi semata. Jika alasannya untuk memajukan daerah, solusinya bukan memindahkan ibu kota tetapi memperbaiki undang-undang alokasi khusus serta melakukan desentralisasi. Hal tersebut disampaikan Rizal Ramli saat menjadi narasumber Salam Program Hilmi Pramudia Podcast. Ibu kota baru bukan prioritas. Ngapain sih bikin ibu kota baru? Ibu kota yang sekarang aja dibenahin. Ya kan? Jadi ini proyek ngada-ngada. Dan ternyata untuk 2 tahun tahap pertama aja mereka perlu uang 480 triliun. Tadinya sesumbar. Wah, ini nggak pakai APBN. Ini pasti ada investor. Ternyata itu PHP abal-abal semua. Kagak ada investor yang mau. Iya kan? Akhirnya pilihannya pakai anggaran lagi. Dan anggaran juga nggak cukup. Akhirnya minta sedekah dari rakyat gitu loh. Loh, rakyat kita lagi pengangguran. Daya belinya kacau karena kenaikan harga. Masa dipaksa mesti urunan ibu kota baru? Itu nggak penting kok. Jadi itu benar-benar kayak semacam kebijakan yang absurd banget ya, Bang? Kayak ayo ya urunan itu gitu. Cuman buat menuhin gengsinya Jokowi doang. Ya, jadi tapi nggak usah repot. Nanti Jokowi nggak presiden kita batalin tuh proyek. Repot. Nah itu Bang, ini yang penting nih. Emang repot amat gitu loh. Ini gimana sih nasibnya kalau misalnya Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden? Gimana sih Bang itu? Padahal Ya kan kita batalin proyeknya. serius. Gitu aja repot. Iya dong. Karena proses pemajuan undang-undangnya tidak benar, tidak melalui proses diskusi yang benar. Dan yang kedua itu bukan prioritas kita. Jadi kalau alasannya supaya ada kemajuan di daerah bukan hanya di Jakarta, solusinya bukan itu. Tapi solusinya memperbaiki undang-undang namanya alokasi khusus. Jadi sehabis Harto jatuh, Pak Habibie melakukan desentralisasi supaya pembangunan itu bergeser ke daerah-daerah bukan hanya di Jakarta. Tapi Pak Habibie sebentar, Pak Habibie nggak ada waktu buat menyusun undang-undangnya. Kami yang menyusun undang-undangnya. Saya susun undang-undang alokasi umum. Bagaimana cara rumus membagi subsidi dari pusat ke daerah. Yang kedua, kami bikin undang-undang alokasi khusus. Maksudnya daerah penghasil minyak bumi gas dapat persentase dari ekspor minyak bumi gas buat daerahnya. Itulah yang menjelaskan kenapa Riau maju, karena banyak uang dari DAU, daerah alokasi khusus. Itu yang menyebabkan Kalimantan Timur termasuk Balikpapan maju karena ada uang dari dana alokasi khusus. Jadi sebenarnya tidak harus membangun bukan pakai bangun ibu kota. Ya, misalnya nih kita ingin agar daerah-daerah di luar Jawa lebih maju, kita perbaiki undang-undang alokasi khusus. Misalnya daerah yang menghasilkan batu bara, dia dapat persentase dari ekspor batu bara. Maju itu daerah-daerah di Sulawesi, di Kalimantan. Hari ini kan mereka nggak dapat apa-apa. Kemudian kita masukkan daerah penghasil ikan dapat persentase dari ekspornya. Maka Maluku, Nusa Tenggara Timur, Natuna akan maju karena dapat banyak uang gitu loh. Jadi ini on banget, bikin ibu kota dikira mengurangi ketimpangan, bukan begitu caranya. Ya, caranya kita ubah undang-undang alokasi, ya kan? Ini mah pola berpikir anak SD, ya kan? Mau supaya kelihatan daerah maju, bikin istana di situ. Emang terus rakyatnya makmur? Kagak.